Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijianti Trilestari, NIM 201010701034, program studi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang transport aktif dan pasif. Transport aktif adalah suatu proses perpindahan molekul atau ion yang menggunakan energi. Contoh transport aktif pada tubuh manusia adalah transfer aktif yang terjadi pada penyerapan glukosa dalam usus untuk masuk ke dalam pembuluh darah dan kemudian masuk ke dalam sel. Transfer pasif adalah suatu proses perpindahan molekul atau ion atau senyawa yang tidak memerlukan energi. Contoh transport pasif adalah yang pertama osmosis, yang kedua difusi. Pengertian osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan zat atau pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Difusi adalah proses pergerakan zat atau terlarut dari larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan berkonsentrasi rendah. Salah satu contoh peristiwa osmosis yang terjadi pada kentang. Sebelah kiri adalah kentang yang direndam dengan air garam. Sebelah kanan adalah kentang yang direndam dengan air biasa. Saat kentang direndam dalam larutan garam, akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju ke larutan. Perpindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan garam yang hipertonis, sehingga menyebabkan berat kentang berkurang dan kentang menjadi lembek. Saat kentang direndam dengan air biasa, air dari larutan masuk ke dalam sel-sel kentang karena sel-sel kentang hipertonis dibandingkan air. Akibatnya ialah isi sel bertambah. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras dan beratnya bertambah. Saat kita membuat teh, terjadi proses osmosis karena proses penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi atau teh celup ke konsentrasi yang lebih rendah atau air, yang mengakibatkan warna air menjadi kemerah-merahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi difusi adalah suhu. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat pula kecepatan proses difusinya, begitupun sebaliknya. Contoh peristiwa osmosis dalam tubuh manusia adalah pemberian terapi cairan infus pada pasien yang harus mempertimbangkan konsentrasi normal antara cairan infus dengan sel darah merah dalam tubuh pasien agar mencegah terjadinya plasmolisis atau pecah. Contoh proses difusi pada tubuh manusia. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru ketika kita menarik napas. Oksigen akan mengisi kantung udara kecil atau alveoli yang ada dalam paru-paru kita. Di satu sisi ada kapiler di paru-paru yang mengandung sel darah merah dengan kandungan oksigen yang sedikit. Di sini oksigen akan bertemu dari area dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, yaitu pertama melalui sel alveator. Di sisi lain, karbon dioksida yang konsentrasinya tinggi di dalam sel akan berdifusi dari jaringan sel darah merah dan selanjutnya ke kantung udara yang berada di dalam paru-paru untuk dihembuskan dalam proses ekspirasi.